Halo, selamat malam Sohibul Ngalup semuanya. Malam ini khusus banget, kita punya kelas webinar. Senang sekali rasanya, saya bisa menemani teman-teman untuk di kelas ini. Saya Andin sebagai director dari Ngalup Coworking Space. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga Sohibul Ngalup semuanya sedang dalam kondisi yang sehat walafiat. Kenapa? Karena memang sekarang lagi pandeminya virus corona gitu ya. Untuk itu mulai dari hari Minggu kemarin pemerintah juga sudah menganjurkan kita untuk bekerja dari rumah gitu kan, dengan hashtag di rumah aja, atau kita punya sendiri sih sebenarnya namanya Jagat Ngalup, yaitu jaga kesehatan bareng Ngalup gitu ya. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut sebagai tindakan juga untuk pencegahan penyebaran virus corona, maka Ngalup membuat kelas-kelas online khusus untuk memberikan edukasi kepada Sohibul Ngalup semuanya. Malam ini karena kita mengangkat tema khususnya adalah work-life balance, di mana nanti bagiannya yaitu remote working atau work from home. Malam ini khusus banget mengambil nuansanya di rumah saya gitu ya, karena memang kebetulan untuk saya pribadi, untuk kegiatan bekerja di rumah bukan satu kegiatan yang baru, karena hampir setiap hari saya bekerja sistemnya remote ke seluruh teman-teman yang ada di Ngalup. Nah, kalau misalnya pun nanti ada sedikit noise ya, karena kebetulan nanti ada suara-suara sedikit ricuh, mungkin anak-anak saya lewat atau beberapa tim atau suara di sekitar rumah saya, mohon dimaafkan. Tanpa mengurangi rasa bahagia saya malam ini, kita langsung aja untuk memulai kelas webinar malam ini gitu ya. Untuk malam ini temanya khusus yaitu building work-life balance, flexible working arrangement. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari malam hari ini? Yang pertama, saya akan membagikan tips bagaimana membagi tanggung jawab antara dunia bisnis, pekerjaan, dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara menentukan skala prioritas dalam remote working itu sendiri. Yang selanjutnya, apa saja sih kira-kira manfaat dari flexible remote working? Yang selanjutnya, bagaimana tips untuk menciptakan suasana remote working yang menyenangkan untuk menjaga produktivitas kerja dari tim kita atau kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara membangun alur komunikasi yang baik sehingga pekerjaan yang kita jalankan dengan tim berjalan dengan lancar. Gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin memberitahu dulu nih, sebenarnya kalau teman-teman udah kemarin-kemarin lumayan familiar banget nih dengan work-life balance. Banyak orang bilang bahwa work-life balance ini sebenarnya adalah salah satu cara bekerja dengan tidak mengabaikan seluruh aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk khususnya kehidupan untuk bekerja, untuk urusan pribadi, untuk urusan keluarga, dan bagaimana kita melakukan aktivitas sosial, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana sih kira-kira work-life balance sendiri bisa kita lakukan gitu ya, karena pada dasarnya sebenarnya kita bekerja itu memang bekerja itu untuk bagaimana nantinya kita hidup gitu kan. Namun sebenarnya kita bukan hidup untuk bekerja. Jadi sebenarnya kita nggak yang setiap hari tuh melulu untuk bekerja aja, tapi kita harus punya keseimbangan di dalamnya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang kita lakukan? Yang pertama pastinya mengatur ritme pekerjaan kita sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam work-life balance, keseimbangan antara aspek pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga itu benar-benar harus bisa diseimbangkan.
Kalau secara definisi sebenarnya kalau dari work life balance sendiri itu kondisi di mana seseorang pekerja itu bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan di tempat kerjanya, kebutuhan pribadi, kebutuhan rekreasi, traveling, kebutuhan berkeluarga, dan kebutuhan berjejaring atau bersosial. Seperti itu. Namun sebenarnya seseorang yang bisa dibilang memiliki work-life balance yang baik adalah seorang pekerja yang produktif, yang juga berkinerja tinggi. Nah, gimana tuh caranya? Selain itu, seorang work-life balance yang baik juga bisa dikatakan dia lebih bahagia, dia lebih bisa produktif, dia lebih bisa kreatif. Dia juga bisa menguasai diri untuk bagaimana dia menempatkan kapan waktunya bekerja, kapan waktunya bersosialisasi, kapan waktunya dia bersantai sejenak, rehat sejenak untuk lebih produktif lagi. Seperti itu. Sebaliknya sih sebenarnya kalau seseorang yang tidak memiliki work-life balance yang baik, pekerjaannya cenderung lebih merosot, bisa dibilang tidak produktif, atau bahkan dia tidak bisa mengatur waktu pekerjaannya dengan baik, tidak bisa mengatur keseimbangan antara pekerjaannya, urusan keluarga, urusan pribadi, sama bagaimana dia harus bersosialisasi, seperti itu. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita bicara tentang work life balance, pada akhirnya ada beberapa hal yang menjadi satu konsekuensi gitu ya. Yang pertama contoh kayak dimanapun kita bekerja, yang pasti kita jadi memiliki satu keharusan untuk berkomunikasi dengan cepat, dengan baik, dengan lancar. Contoh kayak kita harus membalas chat dengan cepat, harus komunikatif banget. Terus memang bekerja lebih fleksibel, lebih dinamis kayak gitu kan. Terus ada timeline khusus di mana kapan waktunya kita melakukan meeting-meeting online, kapan waktunya kita melakukan reporting, kapan kita harus mengumpulkan pekerjaan kita sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan kita menjadi harus lebih bisa disiplin dengan pekerjaan kita sendiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk gimana caranya kita bisa memaintain healthy work-life balance. Ini ada beberapa hal, saya akan coba mengupas satu persatu. Semoga nanti ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mengoptimalkan work-life balance-nya. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu kekuatan teman-teman sendiri gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa pada waktu kita mengetahui satu kelebihan kita, satu kekuatan kita, itu adalah satu senjata untuk bagaimana kita bisa melakukan kegiatan secara maksimal atau secara optimal. Kenapa? Karena suatu kegiatan, suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan fokus dan sungguh-sungguh, hasilnya jauh akan lebih total, lebih maksimal. Kayak gitu. Dan sebaliknya, apabila kita tidak mengetahui letak di mana kelebihan dan kekurangan serta kekuatan kita, itu justru akan bisa menjadi penghambat baik untuk pekerjaan kita sendiri, target kita sendiri, maupun untuk kerja tim yang lainnya. Yang selanjutnya pasti kita akan punya skala prioritas untuk pekerjaan kita sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki skala prioritas? Jadi memang ada beberapa hal yang berhubungan dengan tingkat urgensi, tingkat prioritasnya ada. Nanti saya akan jelaskan juga gitu ya. Yang selanjutnya saya lanjutin dulu ya, nggak apa-apa ya, dengan kita mengetahui apa yang menjadi fix kita gitu. Jadi misalnya kalau kita mengetahui sebenarnya kita lebih produktif di jam-jam yang seperti apa. Contoh nih, beberapa tim kami yang ada di Ngalup misalnya,
Ada teman-teman yang bekerjanya lebih banyak waktu di pagi hari. Ada juga teman-teman yang fokus bekerjanya justru di malam hari. Nah, dari situ kita akan lebih tahu nih, oh kalau kita memang punya jam-jam produktif, ya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita bisa fokus mengerjakan di jam-jam tersebut. Karena hasilnya pasti akan lebih maksimal. Dan kita sebenarnya juga nggak bisa maksain ya, sebenarnya kita tuh lebih nyaman, lebih produktif di jam yang mana. Kayak gitu, asal kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Gitu. Nah, yang selanjutnya penting banget untuk kita melakukan plotting waktu, plot some personal time. Kenapa? Karena ketika kita memiliki masalah pribadi dan pada waktu masalah pribadi itu muncul, kita akan lebih memiliki waktu untuk menghibur diri kita sendiri. Nah, dalam pekerjaan kita harus bisa memisahkan sebenarnya mana yang menjadi masalah pribadi dan mana yang menjadi satu keharusan untuk kapan kita bekerja semaksimal mungkin. Nah, justru dengan kita memiliki waktu khusus untuk diri kita sendiri, kita bisa memanage waktu bekerja ini dengan semaksimal mungkin tanpa kedistrak oleh urusan pribadi masing-masing. Gitu. Yang selanjutnya, teman-teman bisa menetapkan jam kerja. Jadi, jam kerja ini sebenarnya juga kalau misalnya teman-teman ngikut di satu perusahaan yang punya jam kerja khusus, yang harus kapan mewajibkan diri kita untuk standby di jam tersebut, maka teman-teman harus mengikuti regulasi tersebut. Kenapa? Karena memang di beberapa remote working biasanya sudah ada regulasi-regulasi khusus, terutama untuk teman-teman yang pekerjaannya remote workingnya jarak jauh, yang misal perusahaan utamanya ada di luar negeri, yang jamnya jauh berbeda sama jam tempat kita bekerja saat ini. Jadi kita harus ikut melakukan penyesuaian terhadap jam kerja itu sendiri. Gitu. Nah, yang selanjutnya usahakan sekali untuk kita mencari tahu tentang bagaimana sistem keuangan kita sendiri. Mengapa? Karena sebenarnya memang meskipun kita bekerja uh, remote misalnya, dengan work life balance, bagaimanapun kita penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengelola keuangan kita sendiri, kayak gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang penting. Untuk melakukan ini, kita juga mungkin bisa disupport oleh, kalau zaman sekarang sudah banyak sekali tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu memudahkan untuk manajemen keuangan dari teman-teman, kayak gitu. Terus penting juga misalnya kalau misalnya teman-teman punya perusahaan sendiri, bekerja sendiri, atau teman-teman sebagai seorang freelancer, teman-teman harus mengetahui pentingnya cash flow budget atau arus kas. Kenapa? Karena tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh bisnis kecil, misal kita berbisnis sendiri, kita harus tahu kapan bisa memanfaatkan, kapan bisa mengatur keuangan kita gitu. Apalagi kalau teman-teman freelancer ya, kadang kan jamnya nggak pasti. Kecuali kalau misalnya memang teman-teman jelas nih, misalnya gajinya bulanan. Tapi untuk teman-teman freelancer yang misalnya dia dibayar berdasarkan project-project tertentu, penting banget untuk mengatur keuangan teman-teman. Yang selanjutnya penting juga untuk bisa mengelola waktu kita dalam waktu jangka panjang. Kita harus membuat timeline, kita harus membuat satu program-program khusus dengan deadline-deadline tertentu agar kita bisa melakukan follow up pekerjaan-pekerjaan mana yang segera harus diselesaikan sesuai targetnya, sesuai deadline-nya. Mengapa? Agar semua ini sudah terschedule dengan baik. Jangan sampai pada waktu pekerjaan ini sudah jatuh tempo, deadline harus selesai, target harus tercapai, teman-teman tidak kekejar untuk menyelesaikan semua itu. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memang
teman-teman harus bisa mengelola waktu, baik itu untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Terus yang terpenting juga adalah bagaimana caranya nanti teman-teman bisa mengatur ruangan kerja senyaman mungkin untuk teman-teman bekerja dalam keseharian, seperti itu. Kalau misalnya kita bekerja di rumah, diatur sendiri, misalnya menentukan ruang kerja yang setiap hari mungkin akan dipakai bekerja, dibikin senyaman mungkin. Misal pun harus melakukan eee, desain khusus untuk ruangan itu, bisa dilakukan oleh teman-teman. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya suka moving gitu ya, kerjanya nggak di satu ruangan aja, itu juga bisa gitu, senyamannya teman-teman. Kadang ada beberapa teman-teman yang lebih nyaman justru tidak dalam satu ruangan, sukanya lebih ke arah, ke arah luar, ke arah, yang lebih bebas. Misal dengan melihat pemandangan, misal dengan ada beberapa teman-teman yang suka justru kerjanya ngadep ke jalan karena, bosen dengan, ruangan tertentu. Ada yang benar-benar menikmati, desain-desain ruangan yang itu membuat kerjanya lebih produktif. Jadi sebenarnya kita bisa mengatur sendiri, kira-kira ruang kerja yang nyaman buat kita seperti apa yang bisa membantu kita lebih produktif. Nah, selanjutnya kita bagaimana bisa bekerja dengan nyaman untuk work life balance, yang pasti kita akan butuh yang namanya teknologi. Di zaman sekarang kan kayaknya udah nggak mungkin ya kita kalau nggak bersahabat dengan teknologi, bagaimanapun teknologi akan membantu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pasti akan lebih mudah dan lebih efisien, seperti itu. Contohnya kayak gimana sih? Misal kayak untuk melakukan, pekerjaan-pekerjaan kalau misalnya kita memang lebih ke remote working atau work from home, kita menggunakan tools-tools khusus untuk mempermudah, contoh untuk meeting, untuk chat, dan lain-lain. Itu bisa banget untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya mau meeting, teman-teman mudah aja tinggal misal kita bisa pakai, Hangout, Meet, atau ada tools-tools yang lain juga. Lalu jangan lupakan juga untuk melakukan, olahraga, karena bagaimanapun kalau kita ingin lebih produktif dalam bekerja, terus kita juga, butuh banget yang namanya keseimbangan untuk, kesehatan kita sendiri. Karena kita bisa jauh lebih bersemangat kalau tubuh kita sehat, pikiran kita, mmm sehat juga, jadi kita lebih mudah untuk, melakukan satu pekerjaan. Kalau bisa dibilang lebih, produktif seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kadang ada yang suka, menunda atau bahkan malas, atau lebih sukanya bahwa, kayaknya lebih enak, tidurnya panjang gitu kan. Jadi kadang lebih memilih untuk, "Oh oke baiklah, bekerjanya besok aja, bekerjanya nanti aja," kayak gitu. Cuman, kalau kita bisa mengimbangi untuk olahraga, makan sehat, kayak gitu-gitu, itu akan lebih membuat kita lebih fresh, lebih, produktif juga. Yang selanjutnya, bagaimana caranya nanti kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal baru dan untuk me-leverage diri kita sendiri. Dengan misalnya kita membaca buku. Jadi bagaimanapun penting banget untuk kita meng-upgrade diri kita untuk membaca buku. Kalau misalnya dalam keseharian, dalam satu hari kita bisa meluangkan waktu setengah jam atau 1 jam di jam-jam tertentu untuk me-leverage diri kita, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa untuk, menyeimbangkan, eee, pekerjaan dan kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan membaca buku atau kita menambah, pengetahuan, itu juga akan meningkatkan kemampuan kita, terutama untuk membantu, mempermudah, memahami apa yang sedang terjadi dan memahami, pekerjaan kita. Mmm, ada yang berhubungan juga dengan bagaimana
kita bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan sosial, yaitu bagaimana kita bisa memaintain network kita atau jaringan kita, baik itu untuk berjaring dengan teman, untuk dengan stakeholder, untuk partner, untuk kolaborator, atau untuk internal teman-teman dalam perusahaan sendiri. Ini penting banget untuk kita memaintain jejaring kita. Mengapa? Karena untuk bagaimana nanti kita akan melangkah ke jenjang yang lebih dalam satu pekerjaan, kita membutuhkan jejaring itu sendiri untuk mempermudah. Kita bisa belajar dari mereka, kita bisa berkolaborasi, mereka yang akan membantu percepatan kemampuan dari skill kita, gitu. Nah, yang selanjutnya be realistic. Gimana caranya kita bisa realistis? Jadilah realistis. Misalnya dengan setiap selesai melakukan suatu pekerjaan dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa sedikit menganalisa seluruh pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita review di mana letak kekurangannya yang besok akan bisa kita perbaiki, dan bagaimana kita bisa belajar mungkin kepada orang lain, kita bisa bertanya untuk memperbaiki dari kekurangan yang sudah kita lakukan dari pekerjaan yang kita selesaikan hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk step out, keluar, karena terkadang kita juga membutuhkan waktu-waktu untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Mungkin kita bisa meluangkan untuk sedikit berjejaring dengan kalau anak-anak sekarang tuh sukanya nongkrong, ngopi, berjejaring, bertemu teman-teman untuk saling bertukar pikiran, untuk saling sharing, open mind, untuk kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari sebenarnya apa yang terjadi di luar sana. Jadi biar kita tidak terkotak dalam satu frame, misalnya di rumah aja atau dalam satu perusahaan aja. Kita butuh banyak sekali masukan, insight, pendapat banyak orang atau perspektif banyak orang tentang apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah get a business coach. Teman-teman, untuk membantu meleverage diri kita, untuk mengembangkan potensi diri, nggak mungkin kita melakukan segala sesuatu yang monoton, yang seperti itu aja, atau benar-benar yang rutinitas aja. Kita juga butuh meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, sebenarnya akan lebih mudah apabila kita bisa menemukan seorang business coach yang bisa membantu mengajarkan tentang ilmu bisnis yang mungkin kita membutuhkannya, atau pengetahuan-pengetahuan baru baik dari teknologi atau dari kemampuan bisnis atau dari apapun yang kita ingin pelajari, kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya kita sudah dapat business coach, jangan hanya didengerin, jangan cuma dicatat, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pekerjaan kita, gitu ya. Lalu pada waktu teman-teman nanti misal teman-teman ingin melakukan satu pertemuan atau meeting, biasanya kalau teman-teman bekerjanya remote working, atau kalau sekarang sedang kita lakukan work from home, sepenting apa misalnya kita harus bertemu atau melakukan meeting dengan orang lain, maka carilah tempat yang berada di tengah-tengah, jangan terlalu jauh yang harus kita bela-belain, kecuali memang itu tingkat urgensinya tinggi banget, kayak gitu. Maka carilah kesepakatan di mana teman-teman untuk bisa mendapatkan titik tengah untuk melakukan pertemuan tersebut. Kenapa? Harus dipikirkan juga adalah biaya waktu dan tenaga, kayak gitu. Selama proses meeting bisa dilakukan secara online, maka lebih baik dilakukan secara online karena sebenarnya toolsnya juga banyak sekali, gitu kan. Tapi kalau misalnya harus benar-benar kita bertemu, maka carilah tempat meeting yang nyaman, yang berada di tengah dari kedua belah pihak untuk menghemat waktu. Lalu
Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah teman-teman untuk memaintain healthy work-life balance kita. Penting banget untuk kita bisa mengelola pikiran kita. Bagaimana kita bisa mereduce pikiran-pikiran negatif dan bagaimana kita bisa keep positive thinking. Mengapa? Karena pada waktu kita selalu berpikiran positif, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan banyak insight. Kita tidak terpengaruh banyak untuk misalnya ke-distract gara-gara suatu hal-hal negatif atau bahkan bisa mengurangi produktivitas kita bekerja. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memanage atau mengelola pikiran kita sendiri. Semakin kita bisa mengelola pikiran kita sendiri, semakin kita bisa lebih produktif. Yang selanjutnya yang teman-teman tidak boleh lupa adalah teman-teman juga perlu beristirahat. Benar kalau kita setiap hari wajib hukumnya harus bekerja. Iya, tapi jangan lupa untuk beristirahat. Bahkan ada pepatah mengatakan boleh mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Nah, di situ adalah waktu yang tepat untuk kita rehat sejenak, untuk kita bisa lari kenceng lagi. Jadi kalau misalnya kita punya satu pekerjaan yang kita harus segera selesaikan, nggak harus dikejar terus tanpa kita beristirahat. Karena bagaimanapun tubuh kita punya apa istilahnya, tenaga yang tidak berlebih, dia punya porsi sendiri. Yang kita juga harus mendengarkan bagaimana tubuh kita ini berteriak capek, lelah, butuh istirahat dan lain-lain. Jadi penting banget untuk kita relaxing. Jangan lupa ya. Yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya. Yang pasti kita semua menginginkannya gitu ya. Nikmatilah teman-teman untuk berlibur. Dan kalau zaman sekarang liburannya satu hal yang selalu berusaha kita planningkan. Siapa yang tidak pernah memplanning liburan? Meskipun kenyataannya memplanning liburan ini adalah satu hal yang sulit sekali. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuntutan pekerjaan jauh lebih tinggi tuntutannya. Harus segera selesai. Target, target, dan target. Jadi kadang pada waktu seperti apa kita bisa menemukan waktu yang tepat untuk berlibur, maka lakukan perencanaan. Gitu. Kalau misalnya memang sudah ada hari-hari khusus yang teman-teman bisa libur, misalnya kayak di Sabtu, Minggu udah jelas libur, sesimpel apapun mungkin kayak sekedar terapi hijau, ke alam, refreshing, atau relaxing, seperti itu boleh dilakukan. Jadi itu untuk merefresh pikiran kita, terus untuk membantu tubuh kita sejenak untuk relax, sehingga pada waktu nanti kita bekerja kita jauh lebih produktif. Seperti itu. Yang selanjutnya kalau kita berbicara tentang work-life balance, sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang yang sudah sangat bisa dilakukan di luar koridor kantor, ruang kerja seperti itu. Maka kita mengenal ada dua, ada remote working, ada work from home. Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara remote working dan work from home? Yang sebenarnya kalau bisa dibilang work from home ini juga adalah satu bagian dari remote working. Nah, kalau di sini saya bisa jelaskan remote working adalah bekerja di lokasi yang berbeda ketika melakukan remote working ini, pekerjaan tidak harus dilakukan di kantornya. Jadi sebenarnya pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja. Kalau zaman sekarang yang penting dapat internet tuh kita bisa kerja. Kayak gitu. Pokoknya jangan fakir kuota aja gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang teman-teman bisa melakukannya di mana? Banyak pekerja freelancer atau pekerja-pekerja startup, mereka bekerjanya di coworking space. Nah, kalau di Malang, coworking space yang paling lekat di hati Sohibul Ngalup di mana lagi selain di Ngalup. Wes lah, Ngalup ae, gitu kan. Meskipun teman-teman juga masih banyak sih yang nyaman juga bekerja di kafe.
juga nyaman bekerja di rumah. Jadi sebenarnya dimanapun teman-teman bisa bekerja asalkan bisa produktif, nggak masalah. Jadi remote work bisa dikerjakan di mana saja. Nah, remote work sendiri ini bisa yang individual, bisa juga tim, kayak gitu. Tergantung bagaimana kita bisa memanage komunikasi dengan baik dengan tim kita. Satunya lagi adalah bekerja dari rumah atau work from home. Ini yang kemarin sudah gencar banget oleh pemerintah Indonesia, benar-benar dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Sampai bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, khususnya dalam kasus pencegahan penularan virus corona, kayak gitu. Work from home merupakan sebuah konsep di mana para karyawan atau pekerja bisa melakukan pekerjaannya di rumah masing-masing tanpa harus berangkat ke kantor. Semuanya bisa dilakukan seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi bisa dari rumah aja. Kalau tadi di awal banget saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya saya sudah hampir melakukan work from home ini kurang lebih 2,5 tahun. Karena memang pada waktu saya sendiri berusaha memperkenalkan Ngalup, di situ memang lumayan butuh effort ketemu banyak orang dan lain-lain. Masih kayak butuh waktu 1,5 tahun untuk membangun brand Ngalup sendiri sampai orang mengerti sebenarnya apa sih yang Ngalup lakukan dan bagaimana Ngalup bisa mendeliver value ke masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, setelah itu kami sudah menetapkan bagaimana tim yang ada di Ngalup sebenarnya sudah bisa remote working juga, kayak gitu. Meskipun sebenarnya di Ngalup Coworking Space sendiri, karena kami adalah coworking, kami memiliki ruang kerja bersama untuk coworker. Mereka-mereka adalah pekerja freelancer atau pekerja startup yang perusahaannya tidak berada di kota kita. Jadi bisa jadi perusahaannya di luar negeri atau di ibu kota negara seperti itu. Nah, mereka punya cabang-cabang, pekerjanya bekerja dari Ngalup Coworking Space. Seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang memang remote working atau work from home, keduanya ini bisa dibilang satu kondisi yang bisa membuat pekerja ini bisa bekerja secara efektif, secara efisien, bisa dibilang juga mereka lebih bahagia karena bekerjanya lebih dinamis dan mereka bisa benar-benar melakukan work-life balance. Kira-kira apa saja sih sebenarnya keuntungan untuk fleksibel remote working? Yang pertama pasti yang sudah kita bahas dari awal adalah work-life balance itu sendiri, gitu ya. Jadi dengan kita bisa remote working, keuntungannya adalah kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan sama kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, meminimalisir adanya politik di kantor, gitu ya. Karena kan kita kadang tidak bisa menghindarkan apa yang terjadi di kantor, dari pertemanan, dari bagaimana kita harus bekerja tim dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kalau dengan remote working kita bisa meminimalisir politik di kantor. Yang pastinya dengan remote working jam kerja kita lebih fleksibel. Kita bisa mengatur sendiri jam-jam mana seperti yang tadi saya sampaikan yang sebenarnya membuat kita jauh lebih produktif. Kalau saya pribadi, saya orang pagi. Jadi bisa dibilang saya produktifnya di jam-jam pagi. Kalau misalnya udah harus kerja banget di atas jam 9 malam, itu kayak kalau misalnya handphone gitu baterai saya udah lowbat banget kayak gitu. Cuman saya juga punya tim Ngalupi yang justru sangat produktif di jam malam. Jadi benar-benar kalau di atas jam 9 malam tuh
daya berpikirnya udah luar biasa. Dia sangat produktif, dia sangat kreatif. Inovasinya muncul di jam-jam malam sampai pagi. Jadi apapun itu sefleksibel mungkin, asal teman-teman bisa produktif, teman-teman bisa melakukannya. Yang pastinya dengan remote working, produktivitas kita lebih tinggi. Pun kalau di perusahaan, produktivitas stafnya juga lebih tinggi karena dia bisa mengatur waktu produktifnya untuk bekerja di jam yang benar-benar produktif menurut mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu dengan kita melakukan remote working, kita bisa menghemat biaya, waktu, tenaga. Kenapa? Karena dari segi biaya kita mengurangi banget yang namanya biaya transportasi. Kalau untuk waktu kita bisa menghemat waktu misalnya menuju ke kantor. Terus belum lagi kalau kita harus menghadapi kemacetan atau distraksi yang lain. Dan juga lebih menghemat tenaga. Karena di mana kita berada, kita tinggal bekerja aja, tinggal kita lakukan aja, kayak gitu. Meskipun kadang saya pun kalau misalnya melakukan remote working, kadang teman-teman mungkin suka nanya gitu, sebenarnya udah ready banget nggak sih gitu. Sebisa mungkin memang harus direadykan dulu tubuh kita, olahraga kecil dulu, terus kita bikin pastikan kita sudah mengisi amunisi perut ini dengan baik, jadi sudah menyiapkan makanan, minuman, support systemnya udah benar-benar ada kayak gitu ya, biar pada waktu kita bekerja tidak terlalu terdistract untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Terus dengan remote working kita bisa menciptakan sendiri tempat kerja yang nyaman. Misalnya kayak di rumah dinyamanin sendiri, mungkin kita bisa bikin satu ruangan khusus untuk tempat kita kerja, atau misalnya kalau pun kita nyaman bekerja di kamar misalnya punya satu sudut meja di kamar kita sendiri untuk kita fokus bekerja. Asalkan teman-teman kalau misalnya menciptakan ruangan nyaman dalam bekerja, jangan di atas kasur karena kemungkinan buruknya akan merayu kita untuk beristirahat, lebih banyak kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau zaman sekarang pun di beberapa kantor-kantor startup seperti di Silicon Valley atau di kantor-kantor startup yang ada di Indonesia, kantor-kantor mereka sudah menyediakan ruang khusus untuk beristirahat, kayak gitu. Jadi memang ada jam-jam produktif, ada jam yang lelah, di mana waktu lelah itu bisa dipakai untuk istirahat. Maka kantor-kantor sekarang sudah juga menyiapkan satu ruangan untuk beristirahat, gitu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana kita bisa sebenarnya memperbesar peluang untuk memperoleh talent-talent yang lebih baik, gitu. Ini contoh bagaimana kenyamanan kita bisa ciptakan gitu ya. Nah, yang sebelah kiri sini kalau ini adalah kantornya Ngalup sih. Jadi di ruang coworking teman-teman bisa memilih tempat duduk yang mana yang sesuai yang diinginkan, yang kira-kira nyaman, bisa ditata sendiri. Peralatannya juga bisa disimpan sendiri, diatur senyaman mungkin. Lalu yang di sudut kanan atas adalah ruang meeting yang dibikin senyaman mungkin, bisa lesehan, ada smart TV yang teman-teman juga bisa melakukan online meeting di sana, bisa melakukan meeting juga di sana, bisa melakukan forum group discussion. Intinya gimana caranya kita bisa bekerja sambil bersenang-senang. Artinya kita bisa benar-benar menikmati sekali pekerjaan kita. Kenapa? Karena pada waktu kita bekerja tanpa beban, tanpa paksaan, kita jauh akan lebih produktif. Gitu ya. Nah, gimana sih? Mungkin banyak sekali orang yang sering nanya, gimana caranya mengatur skala prioritas. Ini ada 4 bagian gitu ya. Urgent and important. Selalu dahulukan yang benar-benar penting sekali.
dan tingkat urgensinya paling tinggi. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu kita sudah bisa memisahkan 4 hal ini, dari yang urgent dan paling important, dari yang urgent but not important, dari yang important but not urgent, sama yang nggak penting keduanya, nggak penting dan nggak urgent banget. Jadi kita bikin skala prioritasnya berlapis, teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita akan mengatur berdasarkan seluruh breakdown pekerjaan kita. Dan jangan lupa, karena setiap pekerjaan itu akan ada deadline-nya, kita juga harus mengatur timeline kita. Kapan pekerjaan kita harus selesai? Kapan pekerjaan kita ini harus apa istilahnya? Segera dilaporkan. Kapan pekerjaan kita ini masih bisa di hold dulu atau di pending, dan macam-macam kayak gitu. Jadi kita breakdown dulu semuanya, baru kita tentukan skala prioritasnya. Kenapa? Karena belum tentu dari apa yang kita sudah atur secara timeline berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingannya, bisa juga beberapa pekerjaan baru datang dan tingkat urgensinya jauh lebih tinggi, atau memang tingkat pentingnya jauh lebih penting, kayak gitu. Jadi bisa jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu sifatnya akan dinamis. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan sesuai dengan lapisan urgensi dan kepentingan itu tadi. Perlu diingat 4 hal ini ya. Dahulukan yang urgent banget dan penting banget. Yang kedua, yang urgent tapi tidak penting banget. Tapi ini urgent sifatnya, harus segera diselesaikan. Yang selanjutnya, pekerjaan ini penting tapi tidak urgent banget. Nah, yang terakhir baru yang benar-benar teman-teman pentingnya ya oke penting, tapi tidak terlalu urgent banget, tidak terlalu prioritas. Seperti itu. Mungkin kalau nanti teman-teman di awal masih merasa kesulitan tentang bagaimana mengatur skala prioritas, teman-teman bisa diskusi dengan leader atau dengan teman-teman yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Kenapa? Pada waktu teman-teman kesulitan untuk mendetermine skala prioritas, teman-teman akan mengalami satu fase yang benar-benar stuck. Apa dulu yang harus aku kerjakan? Biasanya seperti itu jatuhnya. Kira-kira apa ya yang harus aku kerjain? Itu yang paling sering ditemuin gitu. Jadi, untuk lebih mudahnya kita atur skala prioritasnya. Biasanya memang di awal-awal kita kayak butuh pendampingan karena kita belum tahu mana-mana yang urgent banget atau mana-mana yang penting banget. Butuh waktu. Tapi karena kita nantinya akan terbiasa untuk memilah, memisah, dan membreakdown seluruh pekerjaan ini, kita akan terbiasa untuk membuat skala prioritasnya. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi yang baik, yang efektif, yang lancar dengan remote working ini. Jadi dimanapun nanti teman-teman akan bekerja, teman-teman benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Di satu perusahaan tertentu, ada yang memiliki satu aturan untuk berapa lama dalam komunikasi ini harus punya skala prioritas dan mana-mana yang harus didahulukan untuk dibalas. Nah, yang pertama adalah membuat prioritas khusus untuk komunikasi itu sendiri. Kenapa? Karena terkadang kita tidak tahu komunikasi mana yang harus didahulukan. Apakah itu di email, apakah itu di chat, apakah itu harus meeting dan lain-lain. Maka kita akan membuat satu kesepakatan kapan kita melakukan komunikasi dengan baik dengan tim kita. Jadi harus diatur dulu kayak gitu. Contoh misalnya kayak gini, yang paling gampang misal dengan remote working.
di jam-jam berapa harus ada briefing misalnya, sudah ditentukan. Oke, kita akan setiap harinya melakukan morning brief di jam 9 sampai setengah 10. Nah, maka teman-teman dalam satu tim harus melakukannya tepat di jam 9 sampai jam setengah 10. Misal kalau itu harus 30 menit. Kayak gitu. Kemudian sudah ditentukan alat komunikasi, toolsnya, medianya apa yang akan paling sering dipakai. Karena misal kalau kita berbicara tentang komunikasi via chat aja kan toolsnya juga banyak ya. Bisa ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai Line mungkin. Kalau sekarang juga banyak yang udah pakai Telegram. Ada yang saya nggak tahu macam-macam, bisa di DM. Dan masih banyak tools yang lain. Jadi harus ditetapkan dulu prioritas komunikasinya mau seperti apa. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi secara efektif. Kenapa? Karena memang ini penting banget untuk membantu memperlancar komunikasi kita. Dengan siapa kita akan bekerja sama, dengan siapa kita akan saling mensupport untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan berkomunikasi dengan baik, maka akan membuat pekerjaan kita semakin efektif. Terus bagaimana kita bisa mengencourage feedback dan discussion. Jadi teman-teman, pada waktu teman-teman melakukan remote working dimanapun teman-teman berada, biasakan untuk meminta feedback. Dari seluruh pekerjaan yang sudah didelegasikan misalnya, jangan lupa selalu untuk meminta feedbacknya. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan atau pekerjaan yang teman-teman terima itu sudah diselesaikan dengan baik? Apakah pekerjaan tersebut sudah dijalankan dengan maksimal? Dan apakah pekerjaan yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan tracknya? Jadi apakah dari seluruh rangkaian kerja ini sudah sesuai, sudah on track? Kayak gitu. Itu perlu juga yang namanya feedback, perlu yang namanya discussion untuk agar komunikasi kedepannya ini juga baik, kayak gitu. Nah, untuk remote working sendiri, atau misalnya kita bekerja dari mana saja, penting banget untuk menentukan yang tadi, kapan melakukan evaluasi, kapan waktunya reporting, kapan waktunya kita harus diskusi, kapan harusnya kita meeting, dan lain-lain. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang terpenting untuk remote working juga adalah gimana caranya kita bisa meminimalisasi resiko-resiko untuk interupsi, untuk distraksi, atau kalau kita sering bilang sekarang, kalau nggak perlu ada meeting, nggak usah meeting, kalau nggak perlu harus ketemu, nggak usah ketemu, gitu. Jadi kalau di situ saya menuliskan ada cut unnecessary meeting. Jadi kalau meeting ini nggak penting banget dan bisa diselesaikan dengan beberapa delegasi kerjaan, diselesaikan saja. Gitu. Terus yang selanjutnya, have real talk culture. Bentuklah satu kultur budaya untuk melakukan komunikasi. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, jalurnya lewat mana, yang paling efektif, yang disepakati yang mana. Jadi jangan sampai tercampur. Oh, aku biasanya pakai tools chat yang ini. Oh, aku biasanya pakai email. Oh, aku biasanya lebih gampang telepon. Jadi buatlah kesepakatan. Budayanya mau dibuat seperti apa, biar semuanya sepakat. Kayak gitu. Dan misalnya teman-teman harus ada rencana meeting mingguan atau bulanan, selalu harus bisa di-planningkan, di-scheduling. Terus sebisa mungkin kalau misalnya remote working, remove distance between people. Jadi gimana caranya membentuk satu budaya tim untuk teman-teman masih tetap bisa membaur, untuk teman-teman masih bisa merasakan respect satu dengan yang lain. Perlu banget yang namanya satu bonding dengan timnya. Kalau memang teman-teman bekerja tim gitu ya. Jadi penting banget misalnya dalam satu kantor ini semua sistemnya remote, oke, nggak apa-apa. Tapi ada hari-hari khusus yang teman-teman bisa atur untuk bisa saling bonding. Even itu just nongkrong aja, atau misalnya
ngobrol di pantry, atau misalnya di selesai jam kerja teman-teman mau hangout bersama, nonton bareng dan lain-lain. Jadi jangan sampai teman-teman punya satu gap dalam satu tim itu sendiri, gitu. Yang selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita nantinya akan saling berkomunikasi, kita punya satu kesepakatan untuk memudahkan, baik dari segi waktu yang sudah ditetapkan maupun dari segi alat yang akan dipakai. Jadi contohnya misal teman-teman nanti perusahaannya ternyata ada di luar negeri yang beda waktunya, kayak harus 6 jam atau 10 jam, di jam-jam mana untuk membuat kesepakatan kapan meeting harus dilaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang harus selesai di jam yang sudah ditetapkan, gitu. Yang pasti teman-teman juga harus have fun ya. Untuk selanjutnya, gimana caranya kita bisa meningkatkan productivity kita dalam bekerja, membentuk satu kenyamanan untuk remote working kita sendiri. Ada beberapa hal teman-teman. Jadi yang pasti yang pertama, lakukan pekerjaan yang rutin, didahulukan. Yang rutin-rutin yang harus dikerjakan duluan, gitu. Karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban, kedisiplinan, target. Jadi itu harus jelas dilakukan secara rutin. Terus yang kedua, ciptakan kenyamanan bekerja. Misalnya harus di kantor, tata sendiri tempat teman-teman senyaman mungkin. Kalau perlu harus menginvestasikan untuk desain ruangan, bisa dilakukan. Terus ini yang mungkin jarang dilakukan tapi lumayan berpengaruh terhadap physical health kita gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau waktunya kita bekerja dalam sehari, kita butuh relaxing atau bahkan perlu banget yang namanya standing desk. Jadi kalau kita bisa kerja sambil berdiri, itu juga lumayan bisa bagus untuk kesehatan juga. Kayak gitu. Sama dengan kalau misalnya kita melakukan meeting-meeting dengan butuh meeting cepat atau brief cepat, harus berdiri gitu ya. Karena dengan kita meluangkan waktu bekerja dengan berdiri, kita punya waktu-waktu khusus untuk jauh lebih efisien. Kayak gitu. Jangan lupa teman-teman untuk makan siang atau makan malam atau memenuhi kebutuhan makanan, kesehatan, itu benar-benar harus dijaga, harus dilaksanakan. Yang selanjutnya kita harus melakukan adjustment dengan environment. Misal kita bekerja di satu tempat, misal di coworking space atau di satu office, teman-teman harus bisa menyesuaikan terhadap lingkungan pekerjaan teman-teman sekarang. Kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kenyamanan bekerja itu bukan hanya kenyamanan yang kita bentuk sendiri. Bisa jadi karena kenyamanan yang ada di sekeliling teman-teman juga. Jadi penting banget yang namanya teman-teman harus bisa membaur dengan teman-teman yang lainnya. Terus teman-teman penting banget untuk saling tahu siapa, pekerjaannya apa, kita bisa diskusi atau mendapatkan insight yang kita butuhkan. Misalnya kita bisa saling bantu, dia bisa membantu kita untuk meleverage skill kita, kayak gitu. Terus yang terpenting lagi adalah teman-teman butuh waktu untuk beristirahat seperti tadi yang sudah sampaikan. Sebenarnya ini benar-benar satu rumusan yang penting banget untuk bagaimana teman-teman bisa meningkatkan work-life balance teman-teman, relaxing. Itu. Jadi itu kayaknya rangkaian yang hari ini bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita bisa meningkatkan work-life balance kita. Mungkin ini nanti akan ada sesi tanya-jawab sekitar 30 menit. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti bisa di typing aja, terus saya akan bantu untuk
menjawabnya, karena ini live aja jadi nyantai. Mungkin dari teman-teman nanti akan bantu juga untuk mengkolek beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kayak gitu. Kita akan mulai untuk sesi tanya jawab.
ada pertanyaan dari live IG Mbak Ani. Ya. Ada tips buat yang introvert biar bisa lebih berbaur di tim atau lingkungan kerja? Agak di luar topik ya. Oke. Sebenarnya kita punya beberapa teman-teman yang memang awalnya pengen gabung di tempat kerja kita karena pengen bisa berbaur gitu ya. Memang kadang kita punya satu keraguan untuk mengawali kita mau kenalan atau kita memperkenalkan diri atau bagaimana kita bisa diterima di lingkungan dalam satu pekerjaan. Mungkin kalau misalnya di hari pertama banget teman-teman masih kayak ngerasa canggung untuk berkenalan, diketahui dulu aja, dipelajari dulu situasi, lingkungan pekerjaan dari teman-teman kerja sekarang gitu. Namanya tadi Mbak siapa tadi? Kak Cempaka. Kak Cempaka, oke. Jadi Kak Cempaka diliatin dulu aja, lingkungan kerjanya seperti apa. Mungkin butuh waktu kayak 2 hari atau 3 hari, nggak apa-apa sih hari pertama, kedua masih dianggap yang kayak, nggak mau kenalan misalnya kayak gitu ya. Karena nggak semua orang kayak saya dibilangnya kayak, mercon bantingan gitu ya. Setiap ketemu orang ya udah langsung kenalan aja. Cuman bagi beberapa orang yang introvert banget, memang butuh waktu untuk mengenali surrounding-nya dulu, nggak apa-apa. Setelah nanti teman-teman sudah mulai mengenal, lingkungan sekitarnya, teman-teman baru, mengetahui kira-kira siapa sih orang yang bisa dideketin untuk kita kenalan pertama. Biasanya bisa terjadi kalau misalnya di lingkungan kerja, pas waktu lunchtime nih, makan siang bareng atau di pantry. Biasanya pantry ini tempat untuk berjejaring, jadi ngobrol aja. Atau di tempat relaxing, misalnya kita mau ngobrol-ngobrol santai atau misalnya tergabung dalam satu kegiatan. Misal ada sharing session atau apapun, teman-teman ikut aja, gabung aja. Jadi dari situ, bisa belajar dulu, terus kita bisa kenalan. Pasti memang butuh waktu, nggak yang langsung kita bisa kenal sama orang atau lingkungan bisa menerima kita. Tapi sepanjang kita sudah mulai untuk mencoba, orang juga akan bisa, menerima kita gitu. Asal memang, dari etika, kita udah punya pondasi nih untuk bagaimana kita berjejaring sama orang. Baiknya ngobrol sama orang seperti apa, respect-nya, dan, bagaimana kita bisa menempatkan diri. Jadi 3 hal ini penting banget untuk kita bisa, diterima di satu lingkungan pekerjaan. Kalau etika kita sudah coba untuk, lakukan dengan benar, dengan baik, terus kita bisa respect dengan rekan kerja yang ada di lingkungan kerja kita, kemudian, kita bisa benar-benar menempatkan diri kapan waktunya berbicara, kapan waktunya kita menghargai waktu orang untuk bekerja, kapan waktunya kita bisa membaur dengan mereka. Nah, di situ nanti kita akan mudah untuk, melakukan, perkenalan atau kita bisa, saling membuka diri untuk, berjejaring. Kurang lebih sih kayak gitu, Kak Cempak. Besok diaplikasikan, dicoba ya. Ya, next pertanyaan berikutnya Mbak Nin, ada 2 lagi tambahan. Oke. Dari live gitu ya. Ada Kak Kasita, bagaimana memahami dan menyelaraskan tim dengan karakter yang berbeda-beda? Oke. Nah, kalau biasanya kita bicaranya tentang tim, pasti ada yang namanya budaya, gitu ya. Mungkin dalam satu lingkup pekerjaan tidak semua, perusahaan punya budaya kerja, tapi rasa saya kalau zaman sekarang, perusahaan pasti mementingkan yang namanya kultur, budaya perusahaan. Jadi gimana caranya kita bisa menyelaraskan, pasti dengan aturan, yang sudah ditetapkan dari perusahaan tersebut. Budaya ini yang penting, yang setiap hari harus ditanam dalam-dalam, kepada masing-masing, tim perseorangan. Jadi kita nanti pada akhirnya bisa, brainstorming bareng, pada akhirnya kita bisa menyamakan visi. Kalau masih kesulitan untuk bagaimana kita bisa menerjemahkan, apa kemauan dari perusahaan dan bagaimana bisa selaras dengan apa yang tim kita kerjakan, itu aja pondasi dari budaya perusahaan benar-benar bisa, ditanamkan di masing-masing tim dan kemudian diaplikasikan. Karena sebenarnya yang bisa membantu kita untuk selaras adalah visi yang akan dicapai oleh, bisnis tersebut atau oleh perusahaan tersebut. Selama visi ini jelas dan orang-orang yang bekerja di situ juga jelas menuju visi yang sama, saya rasa itu, bisa selaras, jalannya bisa bareng-bareng. Tinggal bagaimana nanti kita bisa melakukan evaluasi-evaluasi dari apa yang teman-teman sudah kerjakan dan regulasi perusahaan yang sudah ditetapkan, serta target, KPI dan macam-macam itu sudah ditetapkan semua, kita tinggal melakukan evaluasi atau review.
apakah pekerjaan itu sudah on track. Kayak gitu sih. Tapi penting banget yang namanya budaya perusahaan dan bonding tim. Kalau bisa bonding timnya sebulan sekali kayak Ngaluk itu lebih baik lagi. Gak usah susah-susah, misalnya kayak nonton, karaoke, makan bareng, ngopi. Itu penting banget untuk bonding. Kenapa? Karena untuk kita bisa selaras, kadang kita bisa menggali masing-masing pain dari tim. Itu dengan kita ngobrol, sharing, kita ngopi bareng-bareng. Itu lumayan membantu untuk menyelaraskan misi kita untuk menuju visi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau bisnisnya. Gitu. Oke. Masih ada berapa? 200 pertanyaan. Oke. 305 Pak. 305. Oh iya iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk WFH kali ini, software apa aja sih yang paling direkomendasikan dari beberapa yang ada untuk schedule meeting biar lebih produktif ya? Oke. Schedule meeting klien, Mbak. Schedule meeting klien. Kalau kita sih so far selama ini yang dipakai dari Hangout Meet itu sudah lumayan. Kalau dulu sih Skype. Cuman kalau sekarang kita lebih seringnya pakai Hangout Meet. Itu lumayan banyak membantu, tidak banyak distraksi. Yang lumayan kami sering pakai untuk klien pun masih oke, tinggal kita kasih linknya aja. Terus untuk agenda meeting kita tinggal emailin aja, paling kita ada reminder, udah tinggal jalan aja gitu sih. Ini Kak Syaiful. Oke ya. Ada Oke, sekarang gantian kita pertanyaan dari live chat YouTube. oke, saya sekarang memegang sebentar. Hahaha, ini ada yang pertama yang mau curhat sih sebenarnya dari Mbak Dewi Ratna. Kadang distraksi WFH datangnya nggak hanya dari kasur ya kan, tapi juga bisa dari binatang piaraan yang suka tiba-tiba nemplok di atas keyboard laptop. Tidak hanya WFH, sebenarnya kasus ini juga sering terjadi di Ngaluk Coworking Space. Kucing-kucing indah, kucing-kucing ganteng, kucing-kucing cantik itu sukanya juga main di Ngaluk. Biasanya suka ngebulut di kakinya anak-anak juga. Nah, gimana caranya? Memang harus punya kandang khusus ya, Mbak Dewi Ratna. Kalau misalnya kucing kan biasanya ada tuh. Nah, kalau misalnya mau tetap kerja sama kucingnya boleh, tapi kucingnya dikandangin. Kalau memang teman-teman harus benar-benar fokus gitu sih. Kadang biasanya kalau di Ngaluk suka ada yang ngegendong-gendong. Kita punya tim namanya Ismi. Nah, dia suka banget ngasih kapan waktunya ngasih makan kucing, kapan waktunya dia harus apa istilahnya ngambil kucing kemudian ditaruh di luar Ngaluk, karena kadang kita suka ada meeting, suka ada event dan lain-lain kayak gitu. Sementara bisa dikandangin gitu. Jadi biar nggak lompat-lompat ke laptopnya, ke distraksi gitu. Tapi kalau misalnya dikandangin, ditaruh di kamar kan masih lumayan tuh, dia nggak sampai lompat-lompat. Gitu. Boleh lanjut yang pertanyaan selanjutnya. Mau nanya Kak Andin, gimana cara menyikapi atau merespon rekan kerja yang menghubungi kita karena urusan kantor di saat kita lagi me time ataupun lagi beristirahat? Ini dia. Saya akan menjawab dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif kita sebagai pekerja yang kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan deadline kita. Pada waktu kita libur, pada waktu kita day off, kita menyadari bahwa harusnya sebagai pekerja kita tidak meninggalkan tanggung jawab atau pekerjaan yang belum tuntas. Lalu kita tinggal liburan. Itu dari tanggung jawab kita sebagai pekerja. Jadi alangkah baiknya dan wajib dilakukan untuk teman-teman yang punya tanggung jawab pekerjaan. Sebelum teman-teman punya day off, hari libur, liburan, traveling, cuti, dan lain-lain, selesaikan benar dengan baik seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bisa melakukan overhandle. To-do teman-teman apa, checklist yang sudah dilakukan, sudah diselesaikan, sudah semua, maka teman-teman akan bisa melakukan liburan dengan aman, nyaman, tentram, terkendali tanpa ada
gangguan untuk pekerjaan. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang kedua, setelah tanggung jawab teman-teman ini sudah dilakukan, jangan lupa menginfokan kepada leader, kepada atasan, kepada PIC yang memiliki tanggung jawab atas pekerjaan kita juga, bahwa kita besok akan melakukan day off gitu, dan kita akan meminta apa istilahnya waktu benar-benar untuk misal kalau tidak bisa diganggu sama sekali. Tapi kalau misalnya pun akan harus mengganggu, ya mungkin akan ada slow respon, disampaikan aja, dikomunikasikan. Saya besok akan melakukan liburan dan mungkin saya akan apa istilahnya, menonaktifkan handphone saya, atau misalnya pun saya akan mengaktifkan handphone saya, mungkin saya akan mute dalam waktu berapa jam, itu diinformasikan aja, kayak gitu. Karena memang sebenarnya kalau pada waktu teman-teman tanggung jawabnya sudah selesai, harusnya, dari, rekan kerja atau perusahaan sudah nggak ganggu lagi sih, kayak gitu. Tapi apabila memang di kondisi-kondisi yang urgent dan pada waktu, kondisi seperti ini harus, work from home atau harus remote system, biasanya memang dituntut untuk kita selalu standby di handphone kita atau di email kita. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mau nggak mau kita memang harus meluangkan waktu, bahkan meluangkan, apa istilahnya, eee, meluangkan diri kita untuk selalu melakukan, cek, atau memonitoring, kerjaan-kerjaan kita maupun, handphone kita, maupun komunikasi kita, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya memang, selama tanggung jawabnya sudah, ya sudah gitu. Tapi kita bisa infokan ini sebenarnya, tinggal bagaimana kita bisa berkomunikasi aja sih. Kalau misalnya kita sudah bilang, dengan temennya tadi bahwa saya besok akan, day off, mohon maaf saya untuk belum bisa diganggu dan lain-lain, harusnya dia lebih memahami. Nah, dari satu pihak satunya, si temennya, si rekannya yang harus melakukan, follow up, kerjaannya siapa tadi, Mbak Febiola, harus juga bisa memahami kalau memang sudah dinotif di awal bahwa, besok akan day off dan lain-lain, harusnya dia respect. Namun, apabila dia sudah sampaikan bahwa, "Oke, kamu besok libur, tapi apabila ada kegiatan urgent, karena besok kita harus ini, itu, dan lain-lain, mohon untuk bisa tetap mengaktifkan handphone," maka ya kita harus membuat kesepakatan itu dan harus komitmen, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus yang selanjutnya, Mbak Andin, saya mau tanya, untuk masalah work life balance dalam pemberian prioritas dalam pekerjaan, apakah yang menentukan dari leader atau dari yang mengerjakan proyek tersebut? Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman bekerjanya based on satu proyek yang punya leader, yang punya pimpinan, di mana pekerjaan yang teman-teman akan lakukan ini punya deadline, punya target, dan ada apa istilahnya, timeline jelasnya, atau bahkan KPI atau sudah jelas OKR dan lain-lainnya detail banget, ya maka teman-teman akan mengerjakan work life balance ini sesuai dengan skala prioritas dari tingkat urgensi yang sudah ditentukan oleh leadernya, kayak gitu. Ya itu mau nggak mau kayak gitu. Tapi sekali lagi balik untuk work life balance pasti ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, terkait kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah menentukan, nggak apa-apa, kamu kerjakan yang mana dulu atau asalkan KPI-nya tercapai. Nah, itu teman-teman bisa melakukan work life balance yang menentukan prioritasnya adalah teman-teman sendiri. Asalkan sesuai sama KPI yang sudah ditetapkan. Kayak gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak ya? Apakah penting untuk memberikan skala prioritas dalam pekerjaan? Sangat-sangat penting. Seperti tadi yang udah saya jelaskan bahwa teman-teman wajib banget hukumnya untuk membentuk skala prioritas. Kenapa? Biar pekerjaan yang harusnya sesuai di deadline tertentu benar-benar selesai
dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kayak gitu. Karena kalau di pekerjaan-pekerjaan tertentu ada penilaian khusus, ada review khusus kayak gitu ya. Jadi harus jelas semuanya. Well noted Mbak Andin, etika, respect, menempatkan diri, empati. Yes. Well noted. Kayaknya aku masih punya satu pertanyaan lagi. Banyak banget ya. Dari Devina. Akunnya Devina08. Hal paling sulit yang perlu diperhatikan pas kita melakukan WFH. Oke, kalau bisa dibilang WFH ini gampang-gampang sulit. Untuk orang yang belum biasa melakukan WFH, yang paling sulit dilakukan di awal adalah bagaimana teman-teman bisa memanage waktu, kedisiplinan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi sebenarnya WFH itu kayak pindah kantor aja sih, terkait pekerjaan mana yang harus diselesaikan duluan, pasti sudah ada deadline-nya, sudah ada targetnya, kayak gitu ya. Nah, ini aku berikan 5 tips gimana caranya kita bisa mengatur waktu selama kita WFH gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus disiplin terhadap jadwal harian. Kayak yang tadi sudah aku jelaskan, stick to routine. Gitu ya. Jadi, hal-hal apa yang harusnya teman-teman lakukan dari keseharian yang harus rutin dikerjakan, teman-teman kerjakan dulu. Gitu. Jadi stick to routine. Harus dikerjakan dulu. Terus yang kedua, kalau teman-teman WFH jangan terlalu mengambil banyak proyek yang di luar porsi teman-teman, di luar kemampuan. Karena kadang kalau kita udah WFH ngerasa kayak punya banyak waktu longgar banget. Padahal sebenarnya kalau kita udah kerjakan, waktu kita juga punya keterbatasan. Kayak gitu. Terus apabila kita mempunyai ide-ide tertentu yang itu muncul kapanpun, biasanya teman-teman suka lupa untuk mencatat, gitu ya. Oh ya udah ada ide selesai. Esensinya adalah bagaimana ide itu nanti akan bisa teman-teman eksekusi dengan benar, dengan tepat dan sesuai. Sehingga dimanapun teman-teman berada sebenarnya, WFH sekalipun, penting banget untuk teman-teman melakukan pencatatan. Setiap mendapatkan ide selalu untuk dicatat. Kan ada note kan ya, HP-nya smart semua ya, smartphone, oke? Jadi lakukan pencatatan-pencatatan penting terhadap ide-ide yang mungkin teman-teman selalu dapatkan. Kayak gitu. Terus jangan lupa selalu menjadwalkan waktu pribadi. Kenapa? Kayak tadi yang seperti saya sampaikan teman-teman, jadwal pribadi untuk kita istilahnya me time itu untuk mengurangi tingkat stres dari pekerjaan, dari targeting yang kita dapatkan. Kayak gitu. Jadi kita penting banget untuk mengatur waktu untuk diri kita sendiri. Itu entah untuk relaxing, untuk me time, untuk traveling, untuk tidur sejenak, untuk rehat sejenak, untuk mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah, kayak gitu-gitu, itu penting banget. Terus yang pasti kalau WFH, teman-teman selalu cek tools komunikasi yang paling sering digunakan, chat apa yang paling sering digunakan, tentukan skala prioritas, mana-mana yang harus dijawab duluan, dari komunikasi paling penting, dari mana pekerjaan yang paling urgent dan paling penting, dan email-email mana yang harus segera dibalas, kayak gitu. Nah, terkait distraksi-distraksi yang sering muncul, mulai tadi misalnya dari hewan piaraan, terus misalnya kalau saya di rumah, itu kan ada 3 jagoan saya ya, kadang suka satunya request, minta disuapin, ada yang request, minta dikelonin, dan lain-lain ya, kita bisa atur sendiri. Intinya sih kita atur skala prioritas, karena itu penting banget. Kurang lebih gitu, masih ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Oke, sudah 1 jam setengah. Oke. Masih ada lagi nggak, Rio? Ya. Yang di Instagram mau ada pertanyaan. Ini salam dari Adi. Salam dari kami di Surabaya buat Mbak Adi dan Tim. Thank you.
Waalaikumsalam. Guys. Oh, Instagram ada tempat. Intinya memang lebih ke manajemen waktu sih. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau yang WFH jangan terlena oleh keadaan di rumah gitu ya. Gimana caranya kita lebih bisa mendisiplinkan diri gitu ya. Karena bagaimanapun sebenarnya mau kita bekerja di rumah, mau kita bekerja di coworking space atau dimanapun intinya bagaimana caranya seefisien mungkin kita memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kita sebaik-baiknya gitu. Sudah? Oke ya. Oke, teman-teman. Jadi, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di kelas webinar kita malam ini, terkait, pentingnya, work life balance untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita. Terima kasih juga yang sudah menyimak selama kurang lebih 1,5 jam di kelas ini. Semoga teman-teman mendapatkan, manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi, sempat kelewat untuk mengikuti dari pertama kelas, video ini akan di-save dan akan, di-sharing-kan ke teman-teman melalui, email teman-teman yang sudah terdaftar dari, link yang kemarin sudah kita bagikan, kayak gitu. Apabila nanti teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekarang masih belum disampaikan, teman-teman bisa nge-DM di akun Instagram ngalup.co atau teman-teman juga bisa, kontak-kontak kita atau kalau ada yang pengen, telepon langsung ke saya juga boleh. Intinya kami berusaha banget di masa, kita sekarang menghadapi, pandemi coronavirus, kita bisa menghadapi bareng-bareng teman-teman, stay safe, stay healthy, mari kita bekerja di rumah untuk membantu, pemerintah dan semuanya untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona di muka bumi ini. Stay healthy. Thank you.